Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Sains. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, di video kali ini saya akan berbicara tentang persamaan diferensial kembali ya. Cuma sekarang persamaan diferensialnya kita ada yang bentuknya nabla. Nama simbolnya nabla. Mungkin bentuknya bisa Anda lihat di belakang. Nah, di sana terlihat bentuknya kayak segitiga terbalik. Nah, itu simbol adalah nabla, yang artinya akan kita bicarakan sebentar lagi. Sebelum kita mulai video kali ini, silahkan unduh dulu materi yang ada di kolom deskripsi dan silahkan tonton sampai habis. Oke, mari kita mulai. Sekarang kita bicara tentang persamaan diferensial dengan bentuk seperti itu, nabla. Apa itu nabla? Kita berikan pengantar dahulu. Mungkin pernah berbicara tentang atau belajar tentang persamaan Maxwell. Nah, bentuknya seperti itu, ada 4 persamaan Maxwell. Yang pertama saya bacanya adalah nabla dot E yang sama dengan rho per epsilon 0. Kemudian nabla dot B sama dengan 0, kemudian ada nabla cross E yang sama dengan minus parsial B parsial T, kemudian yang keempat nabla cross B sama dengan mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0 parsial E parsial T. Kemudian yang bawah sendiri di situ ini bukan persamaan Maxwell, tapi di sini adalah persamaan kontinuitas arus. Ya, di sini arus. Nah, kemudian ada pengantar lagi. Nah, di sini ada orang menyiram air. Ini masih ingat pelajaran SMA tentang apa? Ya, pipa ya. Kemudian di sini ada A1, ada V1. Nah, itu kalian mesti udah ingat ya. Apa itu ada A1, V1 yang sama dengan A2, V2 ya, persamaan kontinuitas. Cuma sekarang persamaan kontinuitasnya dinyatakan dalam bentuk yang lain. Ini seperti ini. Parsial rho, parsial T plus nabla dot rho kalikan V sama dengan 0. Ini juga persamaan kontinuitas fluida. Kita bicara fluida di sini. Nah, kemudian ini tadi operator diferensial vektor yang kita sebut dengan nabla tadi, itu ada yang pertama adalah gradien. Kemudian yang kedua adalah divergensi, kemudian ada rotasi, kemudian ada Laplacian. Dan bentuknya berbeda-beda. Nah, di sini untuk gradien ada nabla F, langsung dia. Di mana F-nya di sini tidak ada tanda vektor. Berarti F di sini adalah suatu skalar. Mungkin kalau bahasa lainnya di matematika permukaan. Nah, kemudian ada kita sebut divergensi, nabla dot. Nah, tadi yang kita sebut nabla dot di persamaan Maxwell tadi, itu termasuk yang namanya divergensi. Nabla dot F, di mana F-nya di sini adalah suatu vektor. Kemudian ada rotasi atau curl. Nah, di sini nabla cross. Nabla cross F-nya di sini suatu vektor juga. Nah, kemudian ada Laplacian, nabla kuadrat F, di mana F-nya di sini ada skalar. Nah, terlihat jelas kan simbolnya? Di sini nggak ada vektornya, berarti skalar. Ya, skalar. Ini kalau ada vektornya, berarti apa? Tanda panah, berarti dia vektor. Oke, cukup jelas penulisan vektor dan skalar. Ya, jadi cukup penting di sini kita bicara vektor dan skalar dalam penulisan. Oke, yang pertama kita lihat dulu bentuk nabla, suatu operator. Ya, di sini bentuknya operator diferensial. Yang bentuknya seperti itu. Nabla yang sama dengan untuk di sistem koordinat Cartesius. Ingat kita masih bicara sistem koordinat Cartesius dahulu di sini. Parsial X, EX, parsial Y, EY, parsial Z, EZ. Ini mungkin kalau kalian nulis ini boleh IJK boleh,
Ini cuma saya bicara secara umum. Ini boleh I, ini boleh C, ini boleh K. Cuma beda simbol saja ya di sini. Boleh. Atau dapat disingkat, nah ini penulisan yang lain, nabla sama dengan sigma dari 1 sampai 3 parsial I EI. Ya ini sebenarnya kalau diperpanjang sama dengan ini. Dimana kalau I sama dengan 1 itu adalah X, terus 2 itu Y, 3 itu Z, atau ya ini I, ini J, ini K. Nah seperti itu. Ini kan kalau ditulis ya, maksudnya parsial I ya ini parsial X, I ditambah parsial Y, J ditambah parsial Z, K, seperti itu. Oke. Nah, contoh untuk gradien. Pernah belajar ini kan, gaya elektrostatik F itu yang sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, atau di sini saya ingin menuliskan hanya dia bervariabel ini ya, seper R kuadrat saja, di mana arah vektornya adalah vektor yang radial di sini. Nah, kemudian masih ingat potensial listrik V sama dengan kaki per R. Dimana potensial listrik kan kalian tahu besaran skalar kan, F besaran vektor. Nah dari sini bisa kita hubungkan suatu hubungan seperti ini. F vektor adalah minus gradien dari V. Nah cuma di sini karena contoh khusus ini di sistem koordinat bola ya, jadi R di sini ini kita menggunakan sistem koordinat bola. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, plus bla 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 saya nggak hafal. Nah, seperti itu. Cuma karena di sini yang saya ambil hanya bervariabel R ya, saya ambil ini aja parsial R topi. Nah, hubungannya seperti itu. Ini kan kalian coba turunkan. Ini gradien dari V, berarti kan minus parsial R dari seper R kuadrat ya. Kebalik. Nah, R saja, maaf. Nah, R seperti ini. Nah, ini kalau kita turunkan seper R, jadinya apa? Ini kan sama aja R pangkat min 1 ya. Kita turunkan, nah parsial R seperti itu. Min 1, R pangkat min 2. Masih ada minusnya di depan. Nah, jadi R pangkat min 2 atau seper R kuadrat. Nah kan, seperti itu contoh gradien yang di fisika. Nah mungkin dari bahasa matematika seperti ini. Jika V, ini bacanya V ya, ini V merupakan fungsi skalar atau disebut juga dengan permukaan. Ini kita di bicara matematik fungsi skalar atau permukaan, maka arti dari gradien adalah normal atau normal dari suatu permukaan V yang nilainya konstan itu tadi. Nah, contoh suatu permukaan itu bebas sebenarnya. Contohnya misalkan saya punya seperti ini sama dengan 1. Ini suatu permukaan. Dia 3 variabel ya. Ini suatu permukaan, nilainya kan konstan di sini. Nah, itu bisa kita cari vektor yang tegak lurus arah dengan permukaan di situ. Nah, kemudian kita masuk ke divergensi. Penulisannya seperti itu tadi ya, nabla dot F. F ini suatu vektor sembarang. Kalau kita nanti bicara di fisika, ada contoh tadi medan listrik sama medan magnet. Nah, dengan F merupakan vektor ya seperti itu sembarang. Penulisannya bebas ya, kalian boleh pakai X, EY, EZ tergantung kalian. Kalau beberapa buku ada yang memakai ini, ada yang memakai ini pun juga boleh, nggak masalah, saya juga paham. Sehingga dapat diteruskan untuk sistem koordinat kartesius seperti itu. Jadi karena F-nya di situ vektor dan nablanya itu juga vektor,
Nah, kalian tahu sendiri kan perkalian vektor secara dot, secara perkalian titik vektor. Nah, di situ kan ada parsial x, i, saya pakai i aja, ditambah parsial apa y, j, ditambah parsial z, k, dikalikan dengan itu ada fxi ditambah fyj ditambah fzk. Nah, perkalian titik. Tentu kalian sudah tahu perkalian titik ya, berarti di situ tinggal ininya saja kan. Nah, jadi seperti itu penulisannya. Parsial x, fx, parsial y, fy, parsial z, fz. Nah, jadi seperti itu penulisannya. Oke, kita atau dapat disingkat seperti itu. Ya, untuk penulisan sigma mungkin akan kita bahas lain kali. Ini cuma penulisan saja. Nah, kemudian arti dari divergensi adalah suatu operasi vektor terhadap medan vektor ya. Apa itu medan vektor? Ya, suatu fungsi yang bergantung pada posisi. Ya, itu akan membahas tentang ini ya. Berbicara pada kita bahwa suatu field medan itu akan menuju ke suatu titik atau menjauhi suatu titik. Nah, mungkin kalau kita bayangkan ya, nanti ya ada videonya. Contohnya dulu sekarang. Contoh ada ini tadi apa namanya? Persamaan Maxwell. Yang pertama, ada nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0. Nah, ini ibaratkan seperti ini kalian. Nah, ini ada dua buah medan listrik. Ini bayangannya medan listrik ya. Kita mulai play dulu. Nah, ada medan listrik, kemudian yang ini adalah suatu titik tadi. Titiknya kita ibaratkan sebagai volume ataupun ya mempunyai luasan gitu ya. Dari situ makanya ukurannya bisa besar, bisa kecil, tapi kita anggapnya adalah suatu titik yang kecil sehingga karena dia berupa volume ya, boleh seperti itu. Nah, kemudian ini anggapan ideal ya, walaupun suatu titik itu tidak bervolume. Nah, di sini ada suatu titik, dia dari kiri masuk, dari kanan masuk, dari kiri keluar, sehingga itu artinya divergensinya 0. Tapi ketika seperti ini, dia arahnya keluar semua, dia divergensinya artinya positif. Sedangkan ketika seperti ini, arahnya menuju titik itu semua, berarti dia divergensinya minus. Nah, itu arti dari divergensi, sehingga akan memunculkan kalau kita bicara elektromagnetik, nah muncul yang namanya monopol listrik. Oke, itu tadi arti dari divergensi. Kemudian contoh yang lain lagi tadi di persamaan Maxwell yang kedua, nabla dot B sama dengan 0. Nah, artinya medan vektor yang masuk ke suatu titik dan keluar titik selalu sama jumlahnya. Mungkin ibaratkan jumlahnya di situ ya. Nah, misalkan kalau dari ini nanti akan artinya ini tidak ada yang namanya monopol magnet. Nah, ini bayangannya seperti ini. Ada magnet, ini medan vektornya, ada titik di situ, kita geser-geser, nanti divergensi B sama dengan 0. Nah, ini kan kita di suatu titik itu yang masuk sama dengan yang keluar, sehingga divergensi B-nya sama dengan 0. Nah, kalau divergensi B sama dengan 0 di semua titik, ya artinya berarti dia tidak ada yang namanya monopol magnet. Begitu. Nah, kemudian kita ke rotasi. Bentuknya seperti itu, nabla cross F atau curl. Nah, ini bayangannya seperti ini. Di sini kita mempunyai suatu permukaan yang dilewati tadi. Patokannya titik juga, tapi kalau di sini kalau tadi di divergensi titik. Nah, ini apa namanya suatu permukaan ketika dilewati suatu vektor F di sini.
Nah, akibatnya si yang ada di permukaan ini itu akan berotasi. Nah, bayangannya seperti itu. Makanya di sini vektor F ada suatu permukaan di situ. Kok permukaan apa namanya? Itu akan mengakibatkan ininya dia bergeser, muter gitu. Makanya kita sebutnya rotasi atau bahasa Inggrisnya curl gitu. Nah, untuk dalam sistem koordinat kartesio seperti itu bisa Anda lihat ini EX, EY, EZ itu Anda boleh ganti dengan IJK ya. Satuan penulisan dalam ini namanya? Determinan. Jadi penulisan dalam bentuk determinan, matriks. Atau dapat disingkat seperti ini. Wah, pusing lagi ya begini bentuknya. Ini akan kita bahas lain kali. Oke, contohnya tadi di persamaan Maxwell, nabla cross E sama dengan minus parsial B parsial T. Nah, berarti di sini ibaratkan gini. Ini vektor E yang melewati suatu loop atau lintasan tadi, kok lintasan permukaan tadi, ini akan mengakibatkan ternyata si B-nya itu nanti muter di sekitar E ini. Nah, ibaratkan seperti ini. Ini E-nya yang hijau itu E-nya. Nah, di sini ada sesuatu yang akan kita ukur tadi. Nah, itu dia akan berputar seperti itu. Nah, kemudian untuk Laplacian, nabla kuadrat. Laplacian itu sebenarnya diperoleh dari ini. Nabla dot nabla F. Nabla dot berarti apa? Divergensi. Nabla dot ya, nabla dot divergensi. Kemudian nabla F. F-nya ini nggak ada tanda panah. Berarti dia skalar. Nah, arti nabla F artinya apa? Gradien. Nah, berarti sini ada divergensi dan gradien. Itu kalau kita singkat jadi nabla kuadrat F, misalnya seperti itu. Dan dalam sistem koordinat kartesio seperti ini, penulisannya parsial kuadrat F, parsial X kuadrat, parsial F, parsial Y kuadrat, parsial Z kuadrat. Ini bukan dikuadratkan ya. Ini artinya berarti dia turunan 2 kali. Ini bukan kuadrat, tapi turunan 2 kali. Walaupun saya bacanya kuadrat. Kita turunkan 2 kali. Nah, ini ada suatu identitas di analisis vektor. Ada nabla cross F. F-nya itu adalah vektor. Nah, ini akan menghasilkan seperti ini nih. Nah, ini yang suku kedua di ruas kanan. Coba perhatikan. Ada nabla dot nabla F. Ini bentuknya mirip seperti ini. Cuma bedanya di sini tadi yang Laplacian yang di atas adalah F-nya skalar, sedangkan yang di sini apa ini? F-nya adalah vektor. Nah, makanya di sini nabla dot nabla F itu kita sebut sebagai Laplacian vektor. Oke, contoh. Kita akan mencoba menurunkan persamaan gelombang elektromagnetik di vakum untuk yang E saja. Nah, dari persamaan Maxwell, ini yang keberapa ini? Coba dibuka slide-nya tadi yang di atas. Ini adalah persamaan Maxwell yang keempat. Yang saya tulis tadi persamaan Maxwell yang keempat. Dimana kan kalau tadi aslinya kan begini, nabla cross B sama dengan mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 parsial E parsial T. Nah, karena dia bicara di vakum, tidak muncul yang namanya ini nggak ada di vakum. Makanya muncul seperti itu. Kemudian ini tinggal kita turunkan terhadap waktu. Nah, ini kita turunkan terhadap waktu. Semuanya ruas kanan sama ruas kiri. Nah, seperti itu. Jadi muncul di sini kita turunkan terhadap waktu, ini jadi turunan kuat 2 kali, ini turunan sekali. Kemudian ini persamaan Maxwell yang berapa? Persamaan Maxwell yang ketiga. Tadi mungkin masih bingung juga, nabla cross E yang sama dengan minus parsial B parsial T. Ini kita kalikan dengan nabla cross depannya. Ini nabla cross, ini juga sama nabla cross. Ini nabla crossnya masuk ke dalam turunan.
Bisa seperti itu. Nah, kemudian dari identitas vektor tadi, di mana F-nya itu saya ganti dengan E untuk medan listrik ya. Ini memunculkan ini saja. Nih, yang suku kedua, di mana karena kita bicara di vakum ya, nabla dot E atau divergensi E itu sama dengan 0, karena di vakum tidak ada yang namanya medan listrik, nggak ada muatan listriknya. Vakum kan kosong, nggak ada muatan berarti kan. Nah, sehingga yang suku pertama ini 0, sisa ini min nabla kuadrat E atau Laplacian E vektor E. Nah, ini bentuknya mirip yang mana ini? Ini bentuknya mirip dengan yang ini. Nah, sehingga di sini ini jadi min nabla kuadrat E, ini ada minus kan. Nah, parsial T nabla cross B ini sama dengan yang itu, yang ini. Ya sudah, sehingga jadilah persamaan seperti ini. Dan ini merupakan persamaan gelombang. Persamaan gelombang secara umum. Cuma karena di sini ada E, jadi nanti juga ada B, B-nya tidak saya turunkan di sini. Makanya kita sebut persamaan gelombang elektromagnetik. Wah, oke. Karena sudah ada latihan, berarti berakhir sudah video kali ini. Oke, nah sampai di sini dulu video kali ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya dan terima kasih telah menonton hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar di bawah jika ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.